Partai Umat mendesak KPU menghentikan penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Pasalnya separuh perolehan suara Partai Umat hilang akibat kekacauan Sirekap. Hal itu disampaikan dalam pernyataan sikap Partai Umat Kamis siang di Jakarta. Partai Umat mendesak KPU melakukan penghitungan suara secara manual sebab penggunaan Sirekap telah menimbulkan keresahan. Partai Umat saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Umum Partai Umat Ridho Ramadi mengatakan bukan hanya partainya saja yang berpotensi dirugikan dengan modus pengurangan perolehan suara, namun juga partai-partai baru lainnya yang di luar parlemen. Setelah kita protes, baru katanya salah tulis. Dalam C1 plano saya mendapatkan suara 39, tapi kemudian dalam rekap C1 kosong. Tidak ada suara saya, pindah ke nomor urut 3. Begitupun di TPS 04 Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung. Dalam C1 plano saya mendapatkan 73 suara, tapi di C1 rekap itu suara saya 0, pindah ke nomor urut 2. Kalau nggak pandai, nggak pintar banyak lagi, jangan jadi apa? Loh, apa sih ini? Bukan yang pleno besar yang dibaca, jangan. Tapi pleno kecil, pleno untuk salingan, tapi nggak saya coba. C1 plano ternyata suaranya kosong. Di salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduga bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Itu sudah nyata, karena apa? Karena anggota KPPS dari TPS 35 itu adalah tim suksesnya dari partai. Kita akan melakukan apa yang menjadi keputusan dari KPU bahwa itu kita akan melakukan pemproyekan itu ketika rekap di tingkat PPK, di tingkat kecamatan. Jadi nanti kita sandingkan antara C hasil dengan C hasil saingan yang tadinya berada indikasi berbeda. Mereka menuduh PPK sengaja menjual suaranya kepada partai lain. Bahkan sang caleg akan membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35 yang telah dikumpulkan di kantor kecamatan setempat. Tim Liputan Anyus melaporkan. Partai Umat mendesak KPU menghentikan penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Pasalnya separuh perolehan suara Partai Umat hilang akibat kekacauan Sirekap. Kompas. Ya, hal itu disampaikan dalam pernyataan sikap Partai Umat Kamis siang di Jakarta. Partai Umat mendesak KPU melakukan penghitungan suara secara manual sebab penggunaan Sirekap telah menimbulkan keresahan. Partai Umat saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ketua Umum Partai Umat Ridho Ramadi mengatakan bukan hanya partainya saja yang berpotensi dirugikan dengan modus pengurangan perolehan suara, namun juga partai-partai baru lainnya yang di luar parlemen. Dan sebagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan ya bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini, dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin. Ya. Begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Ya, demikian. Laporan terkait adanya dugaan potensi partai tertentu yang akan menerima limpahan suara demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen muncul ke permukaan. Dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurigaan.
Skenario yang muncul ialah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil untuk dialihkan diantaranya berasal dari Partai Perindo, Gelora, dan Partai Umat. Bahkan banyak contoh suara-suara caleg yang menghilang. Salah satunya caleg DPR RI Dapil 8 Jawa Timur dari Partai Perindo, Andro Romana Putra. Andro bahkan mengaku ribuan suara yang didapat menghilang. Hilangnya suara ini diketahui dari sistem Sirekap milik KPU. Jadi jangan pointing finger lah ke KPPS. Sebaiknya Sirekap ini harus dihentikan, di take down, tidak perlu lagi ditayangkan, tidak perlu dipakai lagi karena sangat bermasalah secara serius. Ya. Ini bisa menimbulkan kekacauan dan kita mencurigai bahwa ini bisa jadi alat kecurangan yang makin mendelegitimasi hasil pemilu. Saya jadinya berkesimpulan pemilu 2024 ini KPU-nya sebagai penyelenggara patut kita beri penghargaan sebagai penyelenggara yang paling tidak kredibel dan paling tidak profesional. Komisi Pemilihan Umum memberi respon terkait sengkarut Sirekap beserta wacana digulirkannya hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. KPU menerangkan jika ditemukan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu lah yang menangani. Sementara perselisihan hasil pemilu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, yang jelas kami berupaya maksimal untuk melakukan akurasi data. Sekali lagi, Sirekap hanya alat bantu untuk publikasi formulir model C hasil plano. Dan setiap peserta pemilu memiliki saksi di TPS, setiap peserta pemilu memiliki dokumen salinan formulir model C hasil. Jadi silahkan saja disinkronisasi dengan data yang ada di Sirekap. Apabila mendapati adanya data anomali, kami persilahkan untuk menyampaikan itu kepada kami dan kami akan segera akurasi. Tanpa hal tersebut juga saat ini kami sudah sedang melangsungkan proses akurasi data karena informasi yang akurat dan faktual itu adalah hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi untuk warga negaranya. Ya, yang jelas KPU telah meminta kepada jajaran di bawah agar mensegerakan uploading data tersebut karena memang publik hari ini menanti. Tapi sekali lagi hasil resmi pemilu itu adalah berdasarkan rekapitulasi secara berjenjang.